Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semua kan? Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita semua di dunia wal akhirah. Dan juga kita doakan apabila ada teman-teman kita, keluarga kita, orang tua kita, kerabat-kerabat kita, guru-guru kita yang sudah sakit, semoga segera diberi kesembuhan dan semoga virus COVID pandemi 19 segera berakhir. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri. Baik, silakan dibuka LKS-nya halaman 30. Di sini kita akan membahas mengenai hubungan pembukaan undang-undang dengan proklamasi kemerdekaan. Di halaman 30 itu ada naskah proklamasi. Bisa kalian baca isi dari naskah teks proklamasi. Di sini bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menyatakan kemerdekaan dalam naskah proklamasi yang dibacakan Insinyur Soekarno atas nama bangsa Indonesia. Jadi, Insinyur Soekarno yang membacakan isi naskah teks proklamasi pada waktu kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan artinya berakhirnya penjajahan dan mulai kehidupan sebagai bangsa yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan adalah suatu sumber hukum bagi pembentukan negara Indonesia dan menjadi sarana untuk mewujudkan masyarakat merdeka, berdaulat, adil, dan makmur seperti yang dicita-citakan. Artinya apa? Dibacakannya naskah teks proklamasi itu sebagai awal dimulainya kehidupan bangsa Indonesia yang baru, bangsa yang bebas dari penjajahan. Di dalam itu juga terdapat sebuah cita-cita dan harapan bangsa Indonesia ke depannya. Berikutnya, proklamasi kemerdekaan tidak dapat dipisahkan dari pembukaan undang-undang. Jadi antara proklamasi, teks proklamasi dengan pembukaan undang-undang itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Satu sama lain mempunyai hubungan yang erat. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Karena semua yang terkandung dalam pembukaan undang-undang merupakan amanat luhur yang suci dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi, kenapa tidak bisa dipisahkan? Karena isi dari pembukaan undang-undang merupakan amanat atau perintah dari proklamasi itu sendiri. Jadi, di dalam undang-undang juga terdapat cita-cita. Cita-cita itu sebelumnya sudah disampaikan di dalam teks proklamasi. Pembukaan undang-undang memuat pokok kaidah yang fundamental. Undang-Undang 1945 terdiri dari beberapa bagian pembukaan dan pasal-pasal. Dilihat dari tertib hukum atau aturan hukum, keduanya memiliki kedudukan yang berbeda. Kedudukan pembukaan undang-undang lebih tinggi dari pasal-pasal. Jadi pembukaannya dengan isi dari undang-undang itu kedudukannya lebih tinggi pembukaan. Kenapa? Karena aturan hukum yang dibuat oleh undang-undang diambil dari pembukaan undang-undang itu sendiri. Pembukaan undang-undang memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, berdasarkan sejarahnya. Dibuka LKS-nya halaman 32. Berdasarkan sejarahnya bahwa pembukaan Undang-Undang 1945 ditentukan oleh pendiri negara yang menetapkan undang-undang. Jadi, pembukaan undang-undang ditentukan oleh pendiri negara. PPKI yang menetapkan undang-undang telah mewakili bangsa Indonesia. Berdasarkan isinya, bahwa pembukaan undang-undang memuat falsafah negara, yaitu Pancasila. Kemudian asas politik negara atau kedaulatan rakyat dan tujuan negara.
Kedaulatan rakyat di sini artinya apa? Rakyat mempunyai kewenangan penuh di dalam pemerintahan. Artinya apa? Pemerintahan itu oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berikutnya, pembukaan undang-undang menetapkan adanya suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Jadi di dalam pembukaan undang-undang itu menetapkan adanya suatu undang-undang. Agar apa? Agar mengatur kita semua, karena isi dari undang-undang adalah pasal-pasal atau norma hukum. Nah, norma hukum atau pasal-pasal itu sendiri dibuat untuk mengatur kita semuanya. Dan pembukaan undang-undang merupakan sumber motivasi dan aspirasi serta tekad bangsa Indonesia menjadi bangsa serta menjadi sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang diterapkan dalam kehidupan. Artinya apa? Pembukaan undang-undang juga terdapat sebuah cita-cita dari bangsa Indonesia itu sendiri. Sama halnya dengan teks proklamasi. Di dalam teks proklamasi disampaikan bahwasanya apa? Di sini dijelaskan dalam teks proklamasi itu menyatakan bahwa Indonesia sudah merdeka. Kemudian di dalam pembukaan undang-undang juga menyampaikan bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Ini sama, artinya apa? Satu sama lain ini saling berkaitan antara pembukaan undang-undang dengan teks proklamasi. Maka dari itu keduanya tidak bisa dipisahkan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Jangan lupa belajar dan tetap jaga kesehatannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.